Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Sebelum kita mendengar embun pagi saat ini, saya mengucapkan selamat tahun baru 2026 bagi para pendengar Radio Petra dimanapun Anda berada, dengan harapan tahun 2026 ini menjadi tahun berkat bagi sahabat Radio Petra. Hari ini kita memasuki hari pertama di bulan Januari 2026. Kita akan mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta, dari GKJ Kebon Agung Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, tema embun pagi saat ini adalah ada waktunya. Didasarkan dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat ini kami sungguh bersyukur kehadirat-Mu. Engkau berkenan untuk menyertai perjalanan hidup kami, menginjakkan kaki di hari pertama bulan Januari 2026. Hari ini kami akan mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Bukalah setiap hati kami, para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan, yang sekarang berada di berbagai tempat. Kami selalu mengkhususkan waktu di setiap hari untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kegiatan pelayanan yang kami lakukan. Terlebih hari ini kami memasuki hari pertama di tahun 2026. Kami hendak serahkan di dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita akan perhatikan dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Namun demikian saya tidak akan membacakan seluruh bagian dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Saya berharap para pendengar Radio Petra bersedia untuk membacanya sesudah renungan ini atau melalui embun pagi ini, sehingga komplitnya para pendengar Petra akan selalu dapat mempergumulkan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi ayat dalam renungan kita di kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 yang demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Para pendengar Radio Petra yang diberkati Tuhan, ada seorang bijak mengatakan bahwa hidup kita sepanjang tahun ini seperti buku ajaib yang terdiri dari 365 halaman. Setiap halaman itu menggambarkan hidup kita satu hari. Saudara-saudara, disebut ajaib karena halaman itu akan berbalik secara otomatis. Setiap hari ada halaman kosong, dan setiap hari setiap orang bisa menggoreskan tinta tentang hidupnya. Menggoreskan tinta dengan asal-asalan, tetapi juga bisa menggoreskan tinta tentang kehidupan yang diwarnai dengan cinta, dengan kasih,
dan keindahan serta merasakan dan mengalami kedalaman kasih Tuhan. Tetapi setiap orang pun bisa membiarkan tetap kosong. Tetapi ingat, saat halaman itu berbalik ke halaman berikutnya, orang tidak bisa membaliknya kembali. Saudara-saudara, tahun 2025 baru saja kita lalui beberapa jam yang lalu. Dan di hari ini kita memasuki tahun baru 2026. Kita akan memulai menuliskan lembar demi lembar kembali 365 hari ke depan. Dan hari ini adalah lembar pertama. Tulisan apa yang akan saudara-saudara goreskan? Mari bersama-sama kita lihat ulang halaman hidup kita di tahun 2025. Apakah kemudian kita membiarkan kosong atau berisi coret-coret tanpa makna? Atau apakah di sana ada tulisan-tulisan indah, tulisan-tulisan cinta, atau sebaliknya tulisan yang berisi kebencian? Para pendengar Radio Petra, kita tahu bahwa prinsip hidup manusia itu dianalogikan seperti perputaran roda. Kita hayati bersumber dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga yang mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Artinya ada waktu tertawa, namun juga ada waktunya kita menangis. Hidup kita itu bak roda, tak selalu hidup ini menyenangkan dan menyedihkan. Selalu saja berganti antara suka dan duka. Apa yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah ini menurut saya bahwa sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita, khususnya ketika kita dituntun oleh Tuhan untuk memasuki hari di pertama tahun 2026 ini. Tentunya sebagai manusia, kita merasakan beratnya hidup ini ketika menjalani masa-masa sulit. Kesabaran dan daya juang untuk bertahan menjadi karakter yang sungguh sangat perlu kita miliki saat kesulitan itu hadir dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, saudara, saat masa-masa derita itu terjadi, kita diharapkan supaya tidak kehilangan pengharapan dan mau terus untuk berjuang, untuk bertahan menjalaninya. Tentu saja semuanya itu tidak bisa kita lakukan sendiri saja, dan Tuhan selalu mengajarkan dan mengingatkan kepada kita untuk selalu minta pertolongan Tuhan. Sahabat Petra, sebenarnya daya tahan terhadap kesulitan itu merupakan karunia dari Allah. Tuhan itu memberikan janjinya untuk memberikan kekuatan bagi saya dan saudara ketika kita merasa lemah dan tak berdaya. Seperti sang pengkhotbah yang menyatakan bahwa akhirnya dia itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Begitu pula hidup kita yang dipenuhi oleh suka dan duka. Bagaimana kita itu harus belajar untuk menemukan makna hidup di balik semua peristiwa, kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, merupakan salah satu karunia bertahan yang Allah berikan kepada kita. Pada saat kita membuat keputusan yang berhikmat dari situasi yang tidak mudah, hal ini menunjukkan tentang bagian dari karya-karya Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Bahkan saat duka itu terjadi, kita dimampukan untuk mengucap syukur atas apa yang terjadi. Sesungguhnya kita itu sedang mendapatkan
kekayaan kasih karunia Allah. Karena itu, sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki tahun 2026 ini, baiklah, mari kita dengan rendah hati meminta tuntunan dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan itu bersedia atau berkenan untuk menjaga kehidupan kita. Percayalah bahwa kita itu akan kuat dalam menjalani masa sulit dalam hidup ini, sebab ada kasih-Nya yang sungguh sangat ajaib. Oleh karena itu, selamat tahun baru 2026, selamat merangkai makna hidup bersama dengan Allah yang mengaruniakan daya bertahan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh sangat besar dan ajaib kuasa penyertaan-Mu atas kehidupan kami, ya Allah. Dengan tangan kasih-Mu, Engkau selalu memegang dan menuntun perjalanan hidup kami di tahun 2025 dengan baik. Kami tahu bahwa perjalanan yang kami lalui di tahun 2025 ini dalam berbagai situasi keadaan yang kami alami, Tuhan sedang merangkai kasih karunia-Mu atas kehidupan kami anak-anak Tuhan. Dan bila mana hari ini Engkau perkenankan untuk menjejakkan kaki kami atau melangkahkan kaki kami di tahun 2026, itu sungguh sangat besar anugerah-Mu atas kehidupan kami. Kami memulai hari ini dengan lembar pertama di lembar 365 hari tahun 2026. Berikan kepada kami untuk menuliskan tentang peristiwa kehidupan kami, rencana hidup kami ini di tahun 2026 dengan merangkai hidup di dalam kebaikan, kebenaran, dan di dalam tuntunan anugerah Tuhan. Sehingga setiap langkah yang kami lalui di waktu-waktu ke depan ini adalah kasih karunia Tuhan sendiri. Berkatilah untuk para pendengar Radio Petra, dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka adalah anak-anak Tuhan. Tuhan akan berkati dalam berbagai aktivitas kegiatan pelayanan di hari ini. Demikian juga untuk Radio Petra yang menjadi sahabat teman kami dalam berpelayanan di tahun 2026 ini pun akan dapat merencanakan program-program yang baik sehingga melalui kehadiran Radio Petra ini menjadi berkat bagi sesama. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang setia. Amin. Demikian para pendengar Radio Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi pada hari ini, Kamis 1 Januari 2026, dan saya berharap bahwa firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan, hikmat, penghiburan bagi Anda semua untuk dapat melalui hari ini dengan baik. Saya, Pendeta Agung Butiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung Minggir Sleman di Yogyakarta, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat untuk mengasihi orang lain hari ini seperti yang dikehendaki oleh Yesus kepada kita semua. Tuhan Yesus juga memberkati saudara semua. Amin.